Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini melihat global, yang berada di global, lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara. Bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia.
sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita tahu. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi belum punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai Mosi Integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian nanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 dari UN POS keluar, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa,
satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan beberapa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Soalnya kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kainnya. Ya, beri kainnya. Masalahnya kolamnya nggak bisa dikapling-kapling. Jadi nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Yang cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas itu 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi, misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro seringkali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, tidak bisa izin. Contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya mana di rumah, ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak membuat pertokoan, Anda tidak usaha rumahan yang hanya pakai satu lahan kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi, dengan cara begitu, hal-hal ini ada sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi yang tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Dan setabat kami termasuk melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pengembangan ilmu.
tidak dibebani tugas untuk mengelola mencari dana untuk kegiatan negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus berubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi, UKP ya, kalau istilahnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, nah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang kita dapat. Jadi saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, kita semua adalah generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB dan lain-lain. Dan ini yang harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nomor 2. Kalau komersialisasi yang nomor 2, tidak usah ada perubahan. Justru perubahan itu justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang buat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies,
bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu. Kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan. Itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara. Bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an dan tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita tahu. Ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan.
Yang harus ditonjolkan adalah persenyaman yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Jadi ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai Mosi Integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN Close itu, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan beberapa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Soalnya kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kainnya. Ya, beri kainnya. Masalahnya kolamnya udah habis, tidak beri kapur. Jadi nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Yang cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas itu 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan.
bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro seringkali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, mereka izin. Contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana, di rumah. Ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak membuat pertokoan, ini tidak usaha rumahan yang hanya pakai satu lahan dalam Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasi harus melakukan penyesuaian. Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini baik sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi pendidikan tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Kan setabat kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pengembangan ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola, mencari dana untuk kegiatannya. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus berubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKT ya, kalau sebenarnya UKT. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, nah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Jadi saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, kita semua adalah generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 1, nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nomor 2, kalau komersialisasi yang nomor 2, nggak usah ada perubahan. Justru perubahan itu, justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan.
kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang buat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Tonton sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepala masing-masing. Oke?
Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an dan tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang bertanggung. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia itu bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian, atau dua atau lebih unsur, membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk ada unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita gak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon.
di pelabuhan Cirebon. Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN POS keluar, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan Rafa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Soalnya kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kainnya. Ya, beri kainnya. Masalahnya kolamnya nggak bisa kapling-kapling. Jadi nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa, sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro sering sekali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, mereka bisa izin. Saya contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana, di rumah. Ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak buat pertokoan, ini tidak usaha rumahan yang hanya pakai satu lahan di kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini namanya sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi bukan tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya.
Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Concern apa? Kami termasuk melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pemahaman ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola, mencari dana untuk kegiatan negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus berubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKP ya, kalau sebenarnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Jadi saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, kita semua adalah generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nomor 2. Kalau komersialisasi yang nomor 2, tidak usah ada perubahan. Justru perubahan itu justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang buat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu,
Ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepala masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an dan tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang tentang. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Ketua menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk ada unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk.
Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu yang ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan di Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN Plus keluar, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan Rafa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya beras. Soalnya kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kainnya. Ya, beri kainnya. Masalahnya kolamnya nggak bisa dikapli-kapli. Seperti itu nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya
penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa, sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro seringkali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, mereka bisa izin. Contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya mana di rumah, ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak buat pertokoan, ini tidak usaha rumahan yang hanya pakai satu ruangan di kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini baik sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi pendidikan tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji. Saya menulis tentang ini tahun 97. Judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi. Dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia. Dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Kan setakat kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pemahaman ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola mencari dana untuk kegiatannya. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKP ya, kalau sebenarnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Ini saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, kita semua dengan generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan.
Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 1, nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nomor 2, kalau komersialisasi yang mau diubah, nggak usah ada perubahan. Justru perubahan itu, justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang dibuat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini melihat global, yang berada di global, lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI.
Ayo. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepala masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia itu bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita gak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa,
satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan di Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN Close itu, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan Rafa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Saudara kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kainnya. Ya, beri kainnya. Masalahnya kolamnya nggak bisa dikapli-kapli. Seperti itu nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro sering sekali sulit. Ini berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, tidak bisa izin. Contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana, di rumah. Ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak buat pertokoan, Anda tidak usaha rumahan yang hanya pakai satu lahan di kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian.
Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini namanya sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi pendidikan tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Dan saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Kan setakat kami termasuk melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pengembangan ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola, mencari dana untuk kegiatannya. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah menjadi biaya kuliah yang murah, yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKP ya, kalau sebenarnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Jadi saya rasa Prof. Haji, kita semua dengan generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratif, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Mau diubah? Kalau komersialisasi yang mau diubah, tidak usah ada perubahan. Justru perubahan itu, justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang buat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi,
jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini lihat global, yang berada di global, lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan hadir? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara. Bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepala masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an dan tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita tahu. Ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan
oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk ada unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya, jangan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Jadi ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi belum punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai Mosi Integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional antara Jawa dengan Kalimantan, itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN Close keluar, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan beberapa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Soalnya kita sering bilang, jangan beli ikannya, beri kainnya. Ya, beri kainnya. Masalahnya kolamnya habis, tidak beli kapur. Jadi nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal
pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil yang cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas itu 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya ada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro seringkali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, mereka bisa izin. Contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapatkan PWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya PWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana, di rumah. Ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak buat pertokoan, Anda tidak usaha rumahan yang hanya pasnya satu lahan dalam Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini baik sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi yang tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Kan setabat kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pengembangan ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola, mencari dana untuk kegiatan ini. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus berubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKP ya, kalau sebenarnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, nah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu
tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Ini saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, kita semua dengan generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB dan lain-lain. Dan ini harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratif, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nomor 2, kalau komersialisasi yang nomor 2, nggak usah ada perubahan. Justru perubahan itu justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang buat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta. Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini melihat global, yang berada di global, lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia,
mendeklarasikan bangsa kita bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan. Itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan, hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara. Bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an dan tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita tahu. Ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasa yang terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil.
Republik Indonesia Presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat Presidennya Mr. As. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai Mosi Integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional antara Jawa dengan Kalimantan, itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN Close itu, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan beberapa ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Soalnya kita sering bilang, jangan beli ikannya, beli kainnya. Ya, beli kainnya. Masalahnya kolamnya nggak habis, nggak beli kapur. Jadi nggak bisa tuh pakai kain yang ada. Nah, saya melihat, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Yang cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas itu 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang sudah pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro seringkali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, mereka bisa izin. Contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi.
Lalu Rafa ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana, di rumah. Oh, ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak buat pertokoan, ini tidak usaha rumahan. Yang hanya pasnya satu lahan kamar Anda, itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi, dengan cara begitu, hal-hal ini ada sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi dengan tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun, dan saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Dan apa? Kami termasuk yang melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pemahaman ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola, mencari dana untuk kegiatan ini. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus berubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi, UKP ya, kalau sebenarnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, nah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Jadi saya rasa Prof. Haji, kita semua adalah generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah, sehingga anak bukan siapa-siapa saja bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini harus kita kembalikan. Rekrutmen yang meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga, soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor 2 tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Nomor 2. Kalau komersialisasi nggak mau diubah, nggak usah ada perubahan. Justru perubahan itu justru kita ingin mengubah apa? Mengubah agar keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan jawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang buat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya aspek ini. Gitu ya. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditagih janji soal kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, oleh warganya. Adapun hal itu disampaikan salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI, pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Anies yang saat itu sedang mengisi kuliah kebangsaan pun menjelaskan soal pemotongan hak pendapatan ASN, terutama saat pandemi. Dijelaskan Anies, saat pandemi pemerintah melakukan penggeseran anggaran, termasuk juga tunjangan kinerja daerah, TKD, ASN DKI Jakarta.
Adapun tujuannya untuk membantu warga terdampak selama pandemi COVID-19. Pasalnya saat pandemi banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah termasuk pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk penanganan COVID-19, aspek kesehatan dan jaminan sosial. Karena warga diminta untuk di rumah, maka banyak yang tidak mendapatkan pendapatan rutin terutama warga yang pendapatannya harian karena tidak bekerja. Berbeda dengan yang mendapatkan pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, ungkap Anies Baswedan. Dijelaskan Anies, saat situasi normal sebelum COVID-19 terjadi, jumlah orang di DKI Jakarta yang menerima bantuan pemerintah sebanyak 900.000 keluarga. Ketika pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, sehingga meningkat angkanya yang harus dibantu pemerintah menjadi 2,4 juta keluarga dan turun menjadi 1,6 juta keluarga. Saat jumlahnya melonjak, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi bantuan sembako pemerintah, kata Anies. Sehingga saat itu pihaknya harus mencarikan solusi terbaik. Anies pun tak semata-mata langsung memotong dana tunjangan PNS, melainkan melakukan penawaran terlebih dahulu. Ada rekaman saya kepada ASN pada saat itu, ada dana tunjangan kinerja daerah, TKD, 1 triliun rupiah mau dipakai untuk 60.000 ASN atau untuk menghidupi 2,4 juta warga Jakarta yang diantaranya adalah tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena terdampak pandemi, jelas Anies. Awalnya, kata Anies, memang ada penolakan dari pihak ASN di DKI Jakarta. Namun pada akhirnya mereka menyetujuinya. Awalnya ASN menolak, tapi setelah tahu untuk sembako mereka mau. Uang tersebut bukan untuk dibelikan alat kesehatan atau vaksin, melainkan diberikan beras, gula dan sembako lainnya untuk diberikan ke warga Jakarta yang mungkin juga tetangga, para ASN DKI Jakarta, jelas Anies. Itu pun, lanjut Anies, bukan memotong gaji pokok ASN, melainkan sebagian dari dana tunjangannya. Jadi ini bukan uang potongan gaji tapi tunjangan kinerja, ujar Anies. Anies juga berjanji akan mengembalikan sebagian dari tunjangan itu ketika dana APBD sudah tersedia. Dana, tunjangan kinerja, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan akan dikembalikan ketika anggaran sudah ada yakni ketika APBD Jakarta sudah kembali, jelas Anies. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan kepada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928 ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bahasa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat karena menyepakati bahasa bersama, bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepala masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat, karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Betul ya? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was the genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an dan tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang kita. Jadi,
ketika tadi Pak Dekan, Pak Dr. menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia itu bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya, kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat ya Indonesia seperti persenyawaan. Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan, dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dan menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua, punya bangsa, punya bahasa, tapi punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Ini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai Mosi Integral tahun 50 bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu ketiga, yang ketiga, satu wilayah, sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 1957. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan di Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangan tidak pendek, tahun 82 baru UN POS keluar, dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan beberapa ini
menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai, ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Saudara kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kailnya. Ya, beri kailnya. Masalahnya kolamnya nggak bisa dikapli-kapli. Seperti itu nggak bisa tuh pakai kail yang ada. Nah, saya melihat, begini. Tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Yang cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya ada mayoritas 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya ada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Hari ini seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persyaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro sering sekali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin, tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, mereka bisa izin. Saya contoh, misalnya Bung Rafka rumahnya di sebuah kawasan perumahan gitu, lalu Rafka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Rafka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online, bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya mana di rumah, ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak buat pertokoan, ini tidak usaha rumahan yang hanya pakai satu ruangan di kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi dengan cara begitu, hal-hal ini makanya sisi teknis, tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Dan yang kedua, terkait dengan komersialisasi yang tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Haji, saya menulis tentang ini tahun 97, judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi, dan saya mengkhawatirkan sekali tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi 97 sekarang itu kan 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Kan setakat kami termasuk melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pemahaman ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mengelola, mencari dana untuk kegiatannya. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah menjadi biaya kuliah yang murah, yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi UKP ya, kalau sebenarnya UKP. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasinya pada pengembangan ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan.
dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber dana. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Ini saya rasa